Di tengah megahnya katedral St. Paul yang diterangi ribuan lilin, seorang gadis kecil berusia 6 tahun melangkah perlahan menuju altar. Gaun emas membalut tubuh mungilnya, mahkota hampir menutupi matanya yang ketakutan. Di hadapannya berdiri Raja Inggris, Richard II, pria berusia 29 tahun yang akan menikahinya, bukan karena cinta, tetapi karena aliansi politik. Inilah bukan kisah dongeng, tapi kenyataan kelam Eropa abad ke-14. Isabelle dari Prancis bukan hanya pengantin anak-anak, dia adalah korban dari permainan kekuasaan brutal yang akan mencuri masa kecil, kebebasan, dan akhirnya hidupnya. Isabelle lahir pada tanggal 9 November 1389 di Istana Louvre, Paris, sebagai anak keempat dari Raja Charles VI dari Prancis dan Ratu Isabeau dari Bavaria. Sejak hari pertama kehidupannya, dunia yang menyambutnya bukanlah dunia penuh kehangatan kerajaan, melainkan medan pertempuran politik yang dipenuhi pengkhianatan, kegilaan, dan perang. Ayahnya, Raja Charles VI, pada awalnya merupakan penguasa muda yang menjanjikan. Namun sejak usia 24 tahun, pikirannya mulai hancur oleh penyakit jiwa yang akan dikenal sejarah sebagai kegilaan raja. Ketika Isabelle masih bayi, Charles telah menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Kadang ia berteriak bahwa tubuhnya terbuat dari kaca dan akan pecah jika disentuh. Kadang ia tidak mengenali istri dan anak-anaknya, bahkan melarikan diri di sepanjang lorong-lorong istana, mengira dirinya diburu oleh musuh tak kasat mata. Dalam momen-momen tersebut, istana tidak lagi menjadi tempat perlindungan. Ia menjadi tempat yang mengerikan bagi seorang anak kecil yang menyaksikan ayahnya kehilangan jati diri hari demi hari. Isabelle tumbuh dalam ketakutan yang konstan, tak hanya terhadap dunia luar, tetapi juga terhadap sang ayah yang tak bisa mengenalinya. Di sisi lain, ibunya, Isabeau dari Bavaria, memiliki reputasi yang tak kalah kontroversial. Perempuan yang seharusnya melindungi dan membimbingnya, justru dikenal sebagai sosok ambisius dan manipulatif. Dalam kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh sang raja, Isabeau mengambil kendali. Ia memerintah sebagai wali dan ratu de facto, namun menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Isabeau tidak dikenal karena kasih sayang, melainkan karena strategi dan kekejamannya. Ia memperlakukan anak-anaknya sebagai aset politik, bukan sebagai darah daging yang harus dijaga. Isabelle, sejak usia dini, sudah memahami bahwa dalam keluarganya, cinta bersyarat dan kehangatan adalah kemewahan yang langka. Ia menyaksikan kakak-kakaknya dijodohkan satu persatu, dikirim ke negeri asing demi keuntungan politik. Suatu hari, ia tahu bahwa gilirannya akan datang. Dan ketika tawaran dari Inggris tiba, itu bukan kejutan, itu adalah takdir yang tak bisa dihindari. Tahun 1396, saat Isabelle baru berusia 6 tahun, Raja Richard II dari Inggris mengajukan proposal pernikahan. Richard telah kehilangan istri pertamanya, Anne dari Bohemia, dan membutuhkan istri baru. Tapi bukan cinta yang ia cari, melainkan perdamaian, stabilitas, dan uang. Prancis, yang terkoyak oleh perang 100 tahun dan nyaris bangkrut, melihat kesempatan emas. Duke of Berry, salah satu tokoh paling berpengaruh di istana Prancis, menyusun rencana, Isabelle akan dinikahkan dengan Richard, sebagai simbol aliansi dan imbalannya, Inggris akan memberikan gencatan senjata selama 28 tahun serta mas kawin senilai 800.000 pound. Negosiasi berlangsung selama berbulan-bulan. Isabelle tidak pernah ditanya pendapatnya. Usianya terlalu muda bahkan menurut standar abad pertengahan. Beberapa penasihat Inggris menyarankan agar pernikahan ditunda sampai Isabelle cukup umur, setidaknya 12 tahun. Tapi Richard tidak punya waktu. Tekanan politik di dalam negerinya semakin kuat. Keuangannya hancur, musuh-musuhnya berkumpul. Ia butuh kesepakatan secepat mungkin, dan Isabelle, sang anak kecil, adalah jawabannya. Di Louvre, perpisahan dengan keluarga dirancang seperti pertunjukan. Raja Charles VI, dalam salah satu momen kejernihannya yang langka, menangisi anak perempuannya. Ia memberkatinya dengan tangan gemetar dan mata penuh duka. Tapi Isabeau dari Bavaria memperlakukannya seperti transaksi bisnis yang berhasil. Tak ada pelukan panjang, tak ada air mata. Hanya formalitas dingin dari seorang ibu yang lebih tertarik pada hasil politik ketimbang perasaan putrinya.
Isabelle berangkat ke Inggris dengan membawa beberapa boneka favoritnya dan seekor anjing kecil yang setia. Ia tidak memahami sepenuhnya bahwa ia akan pergi untuk menjadi ratu, dan mungkin tidak akan pernah kembali. Rombongan Prancis yang menyertainya berjumlah ratusan, lengkap dengan pelayan, pengawal, dan bangsawan. Di setiap kota yang mereka lewati, pejabat Inggris menyambut dengan kemegahan, mencoba menunjukkan hormat kepada calon ratu. Tapi di balik semua pesta dan parade, Isabelle sering menangis. Ia lelah, bingung, dan terus bertanya kapan ia bisa pulang. Ketika mereka tiba di London, persiapan pernikahan sudah mencapai puncaknya. Katedral St. Paul dihias dengan bendera Prancis dan Inggris yang terjalin, simbol penyatuan dua kerajaan. Ribuan lilin dari Prancis dinyalakan, memenuhi ruangan dengan cahaya hangat dan asap dupa. Paduan suara menyanyikan lagu dalam bahasa Latin dan Prancis, dan rakyat berkumpul dalam jumlah besar untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Richard II berdiri di altar, mengenakan jubah emas yang menyapu lantai batu katedral. Di hadapannya, Isabelle yang mungil hampir tak sanggup menahan berat mahkotanya. Ketika saatnya tiba, Uskup Agung Canterbury harus berlutut untuk menyematkan cincin ke jari kecilnya. Isabelle tidak berkata apa-apa. Matanya mencari-cari wajah yang dikenalnya. Ayah, ibu, pelayan setia, anjing kecilnya. Tapi tidak ada yang dikenalnya di sana. Ketika diumumkan sebagai Ratu Inggris, tidak ada senyum. Hanya kebingungan dan ketakutan yang semakin nyata. Namun, dalam hari-hari awal setelah pernikahan, Richard memperlakukan Isabelle lebih seperti anak angkat daripada istri. Ia menyediakan guru-guru berbahasa Prancis, kamar sendiri di Istana Westminster, pelayan pribadi, dan segala kenyamanan yang bisa diberikan kepada seorang anak. Isabelle dibiarkan tumbuh dalam isolasi dari politik, seperti bunga rapuh di dalam rumah kaca. Untuk sejenak, ia aman. Namun di luar tembok istana, badai terus mendekat. Inggris tidak tenang. Pemberontakan dan intrik mulai mengancam posisi Richard. Dan seperti selalu dalam hidup Isabelle, ketenangan adalah hal sementara. Ketika musim gugur tahun 1399 menyelimuti Inggris dengan kabut yang pekat, suasana di Istana Westminster mulai berubah. Suara lonceng tidak lagi berbunyi meriah, para pelayan berbisik dengan cemas, dan langkah para bangsawan terdengar lebih cepat dari biasanya. Di balik dinding batu dan jendela kaca patri, Isabelle yang saat itu baru berusia 10 tahun, tidak tahu bahwa dunia yang sementara memberinya perlindungan akan segera runtuh. Raja Richard II, suaminya yang selama 3 tahun menjadi pelindung sekaligus penjaranya, tengah menghadapi ancaman yang tidak dapat ia lawan, pemberontakan dari sepupunya sendiri, Henry Bolingbroke. Richard, yang selama ini dikenal sebagai raja yang penuh selera seni, cerdas, namun otoriter, telah kehilangan simpati banyak bangsawan. Pajak yang berat, hukuman terhadap lawan politik, dan pengasingan Henry telah menjadi bumerang. Ketika Richard pergi ke Irlandia untuk menumpas pemberontakan di sana, Henry kembali ke Inggris membawa pasukan dan dukungan. Dalam waktu singkat, istana-istana loyal kepada Richard jatuh satu persatu. Tidak ada perlawanan berarti. Ketika Richard kembali, tak ada lagi kerajaan untuk dipertahankan. Ia ditangkap dan dibawa ke Kastil Pontefract. Isabelle tidak diberitahu secara langsung tentang kejatuhan suaminya. Para pelayan mencoba menyembunyikan berita itu darinya. Tetapi kesunyian yang tiba-tiba melanda istana tak bisa menipu anak yang telah belajar mengenali bahasa diam. Hari demi hari, ia menunggu kabar. Tapi ketika akhirnya berita datang, ia bukan hanya kehilangan seorang suami. Ia kehilangan posisinya, negaranya, dan perlindungan terakhir yang dimilikinya. Richard II tewas dalam kurungan. Dibunuh. Begitu kata desas-desus yang beredar di balik pintu tertutup. Kini Isabelle bukan hanya seorang anak yang dijadikan ratu. Ia adalah seorang janda sebelum bahkan memahami arti pernikahan. Dan lebih dari itu, ia menjadi beban bagi Inggris. Raja baru, Henry IV, memandangnya bukan sebagai bangsawan yang harus dihormati, melainkan sebagai simbol dari kesepakatan politik yang telah gagal. Mas kawin senilai 800.000 pound yang dibayarkan oleh Prancis sudah habis, digunakan untuk perang dan pesta. Mengembalikan Isabelle ke keluarganya di Paris berarti juga mengakui bahwa uang itu telah lenyap. Maka,
Sang ratu kecil dijadikan tawanan kehormatan. Tidak dipenjara, tapi juga tidak bebas. Ia dipindahkan ke Istana Havering, tempat sunyi di pinggiran kota, dijaga dengan ketat namun disediakan segala kenyamanan. Tapi tak ada kenyamanan yang bisa menenangkan hati seorang anak yang kehilangan segalanya. Hari-hari Isabelle diisi dengan duduk di dekat jendela, memandangi hutan kelabu di kejauhan. Ia tidak lagi memiliki guru, tidak ada pelajaran, tidak ada perayaan ulang tahun. Ia tidak lagi menulis puisi, sekarang ia menulis surat. Surat-surat panjang, tulus, dan penuh luka, dikirimkan kepada keluarganya di Prancis. Aku menulis surat ini dengan air mata, tulisnya kepada ayahnya, Charles VI. Aku dipenjara di negeri asing, jauh dari semua yang aku cintai. Aku tidak memiliki harapan untuk kembali. Surat-surat itu akhirnya sampai ke telinga Charles VI, yang dalam salah satu momen kejernihannya yang langka, bereaksi dengan keras. Ia memerintahkan agar putrinya dikembalikan. Diplomat Prancis dikerahkan untuk berunding. Inggris mencoba menunda, menawar, bahkan memikirkan untuk menikahkan Isabelle lagi dengan bangsawan lokal. Tapi tekanan dari Prancis dan kemungkinan konflik diplomatik membuat Henry IV tak punya pilihan. Pada tahun 1401, Isabelle akhirnya diizinkan pulang. Namun, gadis kecil yang meninggalkan Paris di usia 6 tahun, kini kembali sebagai perempuan muda yang jiwanya telah dicabik perang dan politik. Tidak ada pesta besar yang menyambutnya. Di Louvre, ia disambut bukan dengan pelukan, tapi dengan tatapan dingin. Ibunya kini lebih sibuk mengatur persekongkolan istana daripada memperhatikan nasib anaknya. Ayahnya kembali jatuh ke dalam delusi. Isabelle merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Tapi masa istirahatnya tidak berlangsung lama. 4 tahun setelah kepulangannya, pada tahun 1405, ia kembali dijadikan alat tawar. Kali ini untuk memperkuat hubungan dengan pihak Orleans, keluarga yang sedang naik daun dalam konflik internal Prancis. Charles dari Orleans, seorang pangeran muda berjiwa penyair, dijodohkan dengannya. Awalnya, ini tampak seperti pengulangan masa lalu. Isabelle, sekali lagi, dijual oleh ibunya. Namun takdir menunjukkan sisi yang berbeda. Charles adalah pria yang lembut, penuh rasa hormat, dan tertarik pada dunia puisi serta pemikiran. Dalam dirinya, Isabelle menemukan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kasih sayang tanpa syarat. Pernikahan mereka sederhana, jauh dari kemegahan pernikahan pertamanya, tapi justru di sanalah Isabelle mulai merasakan kehidupan yang seharusnya ia miliki sejak lama. Mereka menghabiskan waktu membaca bersama, menulis puisi, berjalan-jalan di taman kecil istana, berbicara tentang hal-hal yang tak pernah bisa ia bagi dengan siapapun sebelumnya. Isabelle untuk pertama kalinya merasakan bahwa dirinya dicintai bukan karena status atau politik, tapi karena dirinya sendiri. Dalam pelukan Charles, trauma masa kecilnya mulai sembuh perlahan. Namun, kebahagiaan itu, seperti segala sesuatu dalam hidupnya, tidak berlangsung lama. Tahun 1407, Prancis kembali dilanda kekacauan. Charles dari Orleans berangkat ke medan perang dan ditangkap oleh pasukan Inggris dalam pertempuran. Ia ditawan dan dibawa ke Inggris sebagai tahanan perang. Isabelle, yang baru saja memulai bab baru dalam hidupnya, kini kembali ditinggalkan. Kali ini oleh seseorang yang benar-benar ia cintai. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan seorang putri, Jeanne d'Orleans. Kelahiran yang seharusnya menjadi harapan baru, malah menjadi ironi pahit. Dalam wajah putrinya, Isabelle melihat bayangan masa kecilnya sendiri, seorang gadis yang suatu hari mungkin juga akan dijadikan alat oleh orang-orang yang haus kekuasaan. Ia mencintai putrinya sepenuh hati, tapi cinta itu datang bersamaan dengan rasa takut yang mencekik, bahwa siklus penderitaan akan terulang lagi. Tubuh Isabelle melemah setelah persalinan. Ia hanya berusia 20 tahun, tapi hidup telah memberinya lebih banyak penderitaan daripada usia manapun bisa tanggung. Tubuh mudanya tidak mampu pulih, dan dalam kesunyian kamar istana, ditemani cahaya lilin dan suara doa lembut, Isabelle mengembuskan napas terakhirnya. Tidak ada lonceng berdentang, tidak ada pengumuman besar, tidak ada iring-iringan pemakaman kerajaan. Kematian sang ratu anak berlalu begitu saja,
seperti bayangan yang ditelan malam. Ia pernah menjadi pusat dunia diplomasi Eropa, namun akhir hidupnya tak berbeda dengan rakyat jelata yang dilupakan. Isabelle dari Prancis adalah korban dari dunia yang tidak memberi ruang bagi kelembutan atau pilihan. Sejak kecil, ia dipaksa menjalani peran yang tidak pernah ia minta, sebagai ratu, istri, tawanan, janda, dan ibu, tanpa pernah punya kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak meninggalkan warisan besar, tidak menulis sejarahnya sendiri, tapi kisahnya adalah pengingat yang sunyi dan pedih bahwa di balik setiap perjanjian damai, di balik setiap mahkota yang disematkan, ada jiwa-jiwa kecil yang dikorbankan. Isabelle adalah simbol dari ribuan anak perempuan bangsawan yang dijual demi stabilitas, pengaruh, atau kekayaan. Tapi dia juga lebih dari itu. Dia adalah suara diam yang bertahan dalam badai. Suatu jiwa yang, meski dihancurkan berkali-kali oleh dunia dewasa yang kejam, tetap mencari cinta dan makna di antara reruntuhan takdirnya.